Jadi nanti kita belajar tentang konsep Alkitabiah di dalam Perjanjian Lama seperti apa, dan kita belajar juga dalam konsep Alkitabiah di dalam Perjanjian Lama tentang kekudusan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti yang kemarin kita sudah belajar apa yang disebut dengan kekudusan praktis. Ya, orang percaya harus hidup kudus. Orang seperti apa yang disebut kudus oleh Allah? Apa alasan orang Kristen harus hidup kudus? Dan mengenai kekudusan praktis itu penting bagi orang-orang percaya. Karena kekudusan itu adalah cinta kasih dalam perbuatan. Kita harus berbuat baik juga kalau kita mau hidup kudus. Maka dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4, ayatnya yang keempat dan ayat yang ketujuh. Dan di situ Salomo mengatakan, saya ulang lagi, bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya, tetapi ada waktu untuk apa? Untuk kita hidup kudus. Waktunya kapan? Apakah besok? Apakah lusa? Atau apakah minggu depan? Atau bulan depan? Atau tahun depan yang akan datang? Tetapi kalau berbicara tentang kekudusan, semua itu ada waktu, dikatakan oleh Salomo. Tetapi kalau berbicara tentang kekudusan, waktunya adalah sekarang. Tidak bisa ditunda oleh situasi maupun keadaan. Dan itu keputusan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya merasa sudah dipanggil menjadi orang-orang pengikut Kristus, atau kita kalau dipanggil, berarti kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Untuk apa? Untuk kita melayani Allah. Kalau orang yang melayani Allah berarti harus hidup di dalam kekudusan. Jadi itu adalah keputusan kita sebagai orang-orang percaya. Itu adalah komitmen kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak bisa ditunda kalau mau hidup dalam kekudusan. Saya mau katakan, siapa sih yang tidak berbuat dosa? Semua orang pasti berbuat dosa. Semua orang pasti jatuh di dalam dosa. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan. Dan bukan hanya pengampunan yang kita minta dari Allah. Tetapi harus ada pengakuan. Tuhan mau supaya kita harus ada pengakuan. Lihat di dalam Mazmur 51. Ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia menerima konsekuensi apa yang dia lakukan. Dan dia mau datang kepada Tuhan. Dia berlutut di bawah kaki Tuhan dan dia minta pengampunan. Dan disitulah timbul pengakuan. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa sembunyikan masalah kita. Kita tidak bisa sembunyikan pelanggaran kita. Kesalahan yang kita perbuat. Kita tidak bisa sembunyikan, Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Oleh sebab itu, berbicara tentang nasihat-nasihat kepada jemaat Tuhan yang mau hidup kudus. Kita belajar di dalam kitab Wahyu 3. Di situ ada 7 jemaat. 7 jemaat yang mau menerima nasihat. Sekalipun mereka ada yang hidupnya di dalam pelayanan mereka suam-suam kuku. Ya, kalau orang Ambon katakan bahwa panas-panas tai ayam. Kalau panas ya panas benar, kalau dingin ya mau dingin. Kalau tidak akan dimuntahkan Bapak Ibu. Ini nasihat, tapi mereka 7 jemaat ini sekalipun, tapi mereka mau mendengar. Mereka mau mendengar nasihat. Kita harus kalau mau hidup di dalam kekudusan, berarti kita harus mendengar nasihat. Terutama mendengar nasihat tentang kebenaran firman Allah. Kita harus rajin baca firman Allah. Ya, kita harus rajin membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan.
Lalu berbicara tentang nasihat-nasihat kepada jemaat Tuhan yang mau hidup kudus. Maka di sini dikatakan bahwa orang percaya harus hidup di dalam kekudusan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab ini adalah perintah, ini adalah ketetapan Allah kepada setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengambil komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah, berarti kita harus mengambil satu keputusan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup harus kudus. Maka satu-satunya perkara yang harus kita kerjakan adalah kita harus datang kepada Kristus dengan iman dan bersekutulah dengannya. Artinya kita bersekutulah dengan Kristus. Kita bersekutu dengan Allah Bapa. Karena di situ Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tanpa kita membangun satu hubungan keintiman dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka pikiran kita ini pasti dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu dan saya dapat dan harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Maka kita harus hidup benar di dalam menjaga kekudusan. Adalah pemberian, satu pemberian yang istimewa, yang benar di dalam menjaga kekudusan. Adalah pemberian yang istimewa tadi yang saya katakan. Ini kita harus jaga. Karena Tuhan memberikan kepada umat yang istimewa, yaitu umat kesayangannya. Maka dia katakan kepada, datanglah kepadanya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, ketika saya jatuh di dalam dosa, maka sekarang ini juga saya harus datang mohon pengampunannya. Agar kita terus berada di dalam kekudusan. Maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena dia adalah dokter dan tabib yang kepadanya kita datang di setiap saat. Ketika kita tetap sehat, kita harus tetap sehat. Sehat secara apa? Sehat secara rohani, Bapak Ibu. Bukan hanya jasmani aja, tetapi kita harus sehat secara rohani. Kita harus menjaga kekudusan. Kita harus menjaga kesehatan rohani kita setiap saat. Kalau ketika Bapak, Ibu, dan saya jatuh dalam dosa, ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, ada kesempatan. Tuhan selalu membuka tangannya. Tuhan selalu terbuka. Dan dia selalu menerima Bapak, Ibu, dan saya. Dia selalu menunggu Bapak, Ibu, dan saya. Untuk kita datang kepada dia. Di dalam pengakuan kita kepada Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni segala pelanggaran yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita masuk di dalam konsep Alkitabiah, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentang kekudusan. Maka di dalam perjanjian lama, kekudusan umat Allah, maka di situ dikatakan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah, ketika mereka masih ada di tempat perbudakan, yaitu di Mesir. Dan Tuhan menuntun mereka dan Tuhan membawa kembali ke tanah perjanjian, tanah leluhur mereka yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan disitulah Tuhan memberikan peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara agama orang Israel. Dan pedoman bagi imam-imam yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
untuk melaksanakan peribadatan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka dalam hal ini selalu ditekankan di dalam kekudusan Tuhan Allah. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam kekudusan. Itu peraturan-peraturan itu diberikan kepada orang Israel supaya mereka hidup taat. Mereka hidup melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Begitu pula Bapak, Ibu, dan saya yang hidup di dalam masa anugerah, masa kasih karunia. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu Allah memanggil kita. Ya. Seperti bangsa Israel, Allah memanggil mereka. Supaya mereka keluar dari cara hidup mereka. Supaya umat Israel ini, supaya mereka pergi dan melestarikan ya hubungan mereka yang tadinya sudah rusak karena pelanggaran-pelanggaran. Kita tahu bahwa bangsa Israel masih hidup seperti orang yang dikatakan bahwa mereka hidup di dalam tengkar-tengkuk. Mereka hidup karena mereka masih suka melawan. Mereka hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah. Tapi Allah sangat mengasihi mereka. Sehingga Allah mau supaya mereka keluar dari Israel. Keluar dari Mesir, sorry. Supaya mereka melestarikan hubungan mereka yang istimewa dengan Allah. Maka umat Allah harus menjadi kudus. Karena pusat hukum untuk orang Israel yang berlaku juga untuk orang Kristen. Ya, pusat hukum kekudusan Tuhan Allah ya bagi orang Israel, bahkan bagi Bapak, Ibu, dan saya orang Kristen zaman sekarang adalah dikatakan di dalam firman, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu di dalam Imamat 19 ayatnya yang kedua. Saya minta tolong Ibu Rin buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pak. Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1. Ya. 1 Petrus 1. Ayat 15. 15, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia di sini adalah Kristus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dia memanggil kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Karena saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Kristus. Oleh sebab itu di dalam ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Tolong Bu, ke atas. Sebab aku kudus. Kita harus kudus, Bapak Ibu. Dan apa sebenarnya maksud dari kekudusan? Dan bagaimana seseorang dapat menjadi kudus? Maka kata kudus berarti, Bapak Ibu, yang kemarin-kemarin saya sudah jelaskan, bahwa kata kudus berarti kita ini dipisahkan. Atau kita dikhususkan. Itu mencakup dua hal penting. Artinya yang pertama adalah kita dipisahkan dari dunia, dan kita dikhususkan untuk Allah. Oleh sebab itu di ayatnya yang ke-16, ke-15. Kita harus hidup, kita harus kudus sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Supaya kita melayani Allah. Karena Allah itulah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita harus melayani juga, hidup kita harus benar di hadapan Allah.
Itu yang Allah mau. Oleh sebab itu Allah memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Karena Allah tahu bahwa kita ini, sekalipun kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita berusaha supaya hidup kita benar. Karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Umat-umat tebusan. Maka Allah mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Hal dipisahkan dari dunia berarti kita dipisahkan dari hal-hal yang duniawi dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita dipisahkan dari dunia ini, Bapak Ibu. Dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan selalu kita mengikuti keinginan kita. Karena seringkali kalau kita mau mengikuti kedagingan kita, kita mau mengikuti keinginan kita, pasti kita jatuh dalam dosa. Tapi Allah mau supaya kita belajar. Kita belajar, Bapak Ibu. Belajar untuk kita hidup di dalam kekudusan. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani Allah. Karena dia Allah yang kudus. Dan hal dikhususkan untuk Allah berarti bahwa umat Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Maka mereka dikhususkan supaya apa, Bapak Ibu? Supaya mereka menjadi sang pembebas. Dia sudah membebaskan mereka. Berarti mereka harus hidup menurut kehendak Allah. Bukan menurut kehendak mereka yang selalu hidup di dalam. Mereka hidup tengkar-tengkuk. Mereka hidupnya kepala batu, suka melawan. Tapi supaya kita harus belajar hidup menurut kehendak Allah. Bukan menurut keinginan kita. Maka di dalam Imamat 19 ayat kedua tadi. Kalau kita hidup menurut kehendak Allah, berarti ada sanksi dari Allah adalah antara dua pilihan. Apakah bangsa ini mereka mau patuh atau bangsa Israel ini tidak patuh? Kalau mereka patuh mengikuti firman Allah, mengikuti ketetapan Allah, mereka mau mendengar perintah Allah, ya, berarti mereka patuh, ya, berarti mereka pasti memperoleh berkat. Jadi di sini bukan berbicara tentang berkat jasmani, Bapak Ibu, tetapi berkat damai, sejahtera, dan makmur. Mereka mengalami kemakmuran. Bahkan berkat yang luar biasa ketika Tuhan menuntun mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Penyertaan Tuhan itu penting. Berkat yang paling sangat penting adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun mereka keras kepala. Sekalipun mereka hidup tengkar-tengkuk. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan menghantar mereka. Tuhan membawa mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Yang Allah sudah janjikan kepada nenek moyangnya. Yaitu Abraham. Kalau mereka mau patuh. Kalau mereka mau mendengar perintah Allah. Lalu kalau mereka tidak patuh, apa konsekuensinya? Pasti berakibat fatal, Bapak Ibu. Malapetaka terjadi. Sakit penyakit. Dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca di dalam Imamat 26. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Maka dalam hukum kekudusan, ya, yang disebut dalam ungkapan yang kasih itu, Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan
Akulah Tuhan, artinya Tuhan Allah dengan kerelaan hatinya. Sekalipun bangsa ini memberontak, sekalipun mereka melawan Musa, bahkan mereka melawan Allah, tetapi Tuhan mau menyatakan dirinya kepada mereka bahwa Dia bersedia untuk menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu bangsa Israel ini, dengan maksud agar Allah dia di sini adalah Allah sendiri, menjadi Allah bangsa Israel, dan mereka menjadi umatnya, yaitu umat kesayangan, umat pilihannya. Di dalam Imamat 26 ayat 12. Maka ketika mereka mendengar dan mereka mau patuh dengan ketetapan Allah, maka Allah berjanji, aku akan memberi mereka suatu hati supaya mereka mengenal aku. Apa kurangnya dari Allah terhadap bangsa yang tengkar-tengkuk ini, Bapak Ibu? Allah masih menyatakan dirinya kepada mereka. Dan Allah menyatakan kepada mereka bahwa aku memberi mereka suatu hati. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Allah. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku. Dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Supaya mereka bertobat, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang hidup di dalam zaman kasih karunia ini, Bapak Ibu. Kita menjadi umat yang spesial, Bapak Ibu. Kita tidak lagi menjadi hamba, tapi kita menjadi sahabat Allah. Kalau ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kekudusan, maka kita menjadi sahabat. Itu di dalam Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Tuhan masih Bapak Ibu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam supaya mereka lebih lagi mengenal Allah. Sekalipun mereka hidup ketidaktaatan mereka, mereka selalu memberontak terhadap Allah dan Musa. Tetapi Tuhan masih mau memberikan mereka hati supaya mereka mengenal Allah yang kudus. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Kita harus hidup setia, Bapak Ibu. Kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Kita harus melakukan itu dengan setia. Dengan lapang. Kita harus membuka hati kita. Sorry Pak, salah lihat namanya, lupa saya nama ini Bapak. Buka lagi Pak, silakan Pak. Pak Titus di mute itu. Sorry. Iya, saya yang salah Pak, saya yang salah Pak. Saya lupa bahwanya itu nama Bapak. Silakan Pak. Oh, tadi nggak kedengaran. Tadi di mute ya, tadi Bu. Iya, saya yang bikin Pak. Karena nama Bapak di sini Elizabeth, gerak-gerak mic-nya gitu kan. Saya lupa dengan Bapak namanya, di situ nama Ibu. Silakan Pak.
Ya, oke. Ya. Ya, jadi saya lanjut ya. Tadi di dalam Imamat 26 ayat 12 dan di ayat perbandingannya di dalam Yeremia 24 ayat 7. Bahkan Yeskel 11 ayat 20 ayat 20. Ya, saya lanjut. Ya, maka hal itu tidak lain daripada hubungan bangsa Israel yang dikatakan bahwa umat pilihan Allah ini supaya mereka membangun hubungan mereka yang istimewa. Mereka membangun hubungan yang istimewa dengan Allah. Karena Allah janjikan dari dulu, sejak dulu Allah sudah menjanjikan itu, ya, supaya mereka membangun hubungan yang istimewa. Itu sejak sebelum mereka ke Mesir, itu Allah sudah menjanjikan itu kepada Abraham dan keturunannya. Coba kita lihat di dalam kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Kalau nggak salah ya. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini janji Allah kepada Abraham, sebelum mereka dituntun keluar dari Mesir. Allah sangat mengasihi mereka, Allah sangat menyayangi mereka. Sehingga Allah harus membuat satu perjanjian kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini perjanjian yang mula-mula Bapak Ibu, yang Allah janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Mereka membangun satu hubungan yang istimewa dengan Allah. Dan ini inisiatif Allah sendiri Bapak Ibu. Bukan inisiatif Abraham. Tetapi ini adalah inisiatif Allah sendiri. Untuk membuat perjanjiannya dengan Abraham. Maka kita lihat di dalam kitab Imamat. Cara kekudusan. Ya, artinya ini kitab Imamat ini mementingkan hubungan baik dengan sesama manusia. Dan mengandung salah satu dari kedua perintah di dalam perjanjian lama yang terpenting menurut Tuhan Yesus. Maka di situ dikatakan di dalam Imamat 19 ayat 18 dan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini konsep di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Kita lihat begitu hidupnya suka melawan. Ya, hidupnya tengkar tengkuk. Tapi Allah sangat mengasihi mereka. Bahkan Allah datang kepada mereka. Dan Allah menyatakan dirinya kepada umat Israel. Supaya mereka hidup di dalam kekudusan. Dan Allah bersedia untuk menjadi umat Allah mereka. Dan mereka menjadi umat kepunyaan atau umat kesayangan Allah sendiri. Luar biasa Bapak Ibu bangsa Israel ini. Lalu kita lihat di dalam konsep dalam perjanjian baru. Ya. Konsep di dalam perjanjian baru yang pertama adalah bahwa orang percaya harus hidup kudus. Sebab apa? Sebab perintah Allah di dalam Alkitab. Baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang berkat. Yang terutama adalah berkat penyertaan Tuhan dan berkat kekuatan. Tuhan memberikan Bapak Ibu dan saya kesehatan.
Dan sampai hari ini Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan karena hidup kita tidak benar. Kita hidup di dalam dosa, kita suka membuat pelanggaran. Maka kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Oleh sebab itu Dia ingin supaya kita datang kembali kepada Kristus. Dan kita minta ampun. Maka Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, di dalam Matius 5 ayat 20, Bapak Ibu. Lalu disambung, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Dan Petrus menulis juga, Bapak Ibu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah ingin supaya kita ini hidup benar di hadapan. Dia tahu Bapak Ibu bahwa kita ini manusia yang rentan sekali kita jatuh dan hidup di dalam dosa. Semua orang pasti berbuat dosa, semua orang pasti berbuat kesalahan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita datang kepada Kristus. Karena saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Kristus. Maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Hidup menjadi orang benar. Kita lupakan dan kita mematikan, kita menyalipkan rasa kedagingan kita. Rasa ego kita. Supaya kita bersama-sama melayani di altar Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Hiduplah kudus. Kuduslah kamu. Perintah kita harus hidup kudus. Sebab apa? Sebab Allah itu kudus. Maka kita melayani Allah yang kudus, Bapak Ibu. Kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan dengan berbuat kesalahan. Ini berbicara tentang pelayan-pelayan Kristus. Kalau orang yang berbuat dosa lalu mau datang ke rumah Tuhan, minta pengampunan, kita harus menerima mereka. Tetapi yang saya maksudkan adalah pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang yang dipanggil, yang sudah ditebus untuk melayani di rumah Tuhan. Berarti yang pertama adalah hidup kita harus benar. Yaitu hidup kita harus kudus. Bukan berarti orang yang berbuat dosa lalu kita menolak mereka. Tidak, Bapak Ibu. Itu tidak ada di dalam kamus Alkitab. Justru orang yang berdosa itu kita harus menerima mereka. Supaya mereka mengambil bagian dalam pengampunan kepada Allah. Mereka minta ampun. Amin. Betul. Tolong deh, di-mute deh. Oh iya. Yang kedua, kita harus kudus karena Kristus datang ke dunia. Untuk menjadikan Bapak, Ibu, dan saya kudus. Kristus datang ke dunia. Bukan hanya membawa keselamatan. Tapi Dia datang karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Supaya Bapak, Ibu, dan saya menjadi kudus. Karena Kristus sangat dan sangat mengasihi jemaat Tuhan. Kristus sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya yang ada di Laskar Kristus Oikumene pada malam hari ini. Dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, Dia bukan hanya menjadikan kita supaya kita kudus, tapi Dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk menguduskan Bapak, Ibu, dan saya. Dan Dia menyucikan Bapak, Ibu, dan saya. Itu ada di dalam Efesus 5 ayat 25 dan 26. Dan Kristus mati
Tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari kesalahan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kristus mati tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari kesalahan dosa-dosa kita. Kita harus paham itu, Bapak Ibu. Tetapi juga dari kuasa dosa itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan Bapak, Ibu, dan saya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu ada pertanyaan. Lalu apakah mereka ditentukan dari semula? Mereka ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu di dalam Roma 8 ayat 29. Lalu di situ dikatakan, lalu apakah mereka dipilih? Iya, kalau hidup kita benar, kita dipilih. Karena hidup kita benar. Kita dipilih, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, apakah mereka dipilih? Pertanyaannya. Iya, Bapak Ibu dan saya dipilih. Supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa. Dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Lalu dia katakan, apakah mereka dipanggil? Iya, mereka dipanggil, Bapak, Ibu, dan saya dipanggil dengan panggilan kudus. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tidak. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Luar biasa, apakah mereka dipanggil? Apakah mereka dipilih? 2 Timotius 1 ayat 9. Lalu apakah mereka ditimpa penderitaan ini? Itu adalah cara Allah, Bapak Ibu. Supaya dia mengajar kita. Untuk apa? Untuk kebaikan Bapak, Ibu, dan saya. Iya, betul. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10. Karena yang tidak hanya menghapus rasa bersalah, akibat apa? Akibat dosa orang percaya. Tetapi juga dia mematahkan kuasa dosa atas orang percaya. Dia mematahkan kuasa dosa atas orang percaya. Biasa Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dan saya dimampukan. Ya. Sebagai orang-orang percaya. Supaya kita menjadi kudus.
Supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kekudusan itu adalah bukti bahwa iman kita kepada Kristus adalah sesuatu yang nyata. Bukan sesuatu yang kita hanya omong-omong doang. Tetapi itu bukti nyata yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan. Karena di dalam kehidupan orang percaya sebagai orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan, ya, berarti timbullah di dalam hidup kita ini, kita harus memiliki iman yang sejati itu. Supaya dari iman sejati yang Bapak Ibu dan saya miliki, itu akan menghasilkan buah. Atau dia mengeluarkan buah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya membuat Bapak Ibu dan saya kudus. Supaya membuat Bapak Ibu dan saya benar di hadapan Allah. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Maka begitu pula orang-orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. Tadi Yakobus 2 ayat 17 dan 18, Bu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepada iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Tadi katakan bahwa beriman tapi tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa ada action, maka iman itu adalah mati. Iman harus disertai dengan perbuatan baik kita. Itu yang pertama adalah supaya kita hidup di dalam kekudusan. Itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita hidup di dalam dunia yang kita minoritas. Supaya mereka melihat bahwa kehidupan anak-anak Tuhan ya seperti gini. Nah, itu kita harus hidup benar. Karena kekudusan hidup itu membuktikan bahwa kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Kristus adalah kasih yang tulus. Kasih kita kepada Kristus adalah kasih yang tulus. Begitu pula kasih kita kepada sesama, kepada orang yang mungkin berbuat kesalahan kepada kita, berbuat salah terhadap kita. Kita tetap membalasnya dengan kasih yang tulus. Kasih ya tanpa pamrih. Yaitu kasih agape, kasih Allah. Maka di situ dikatakan bahwa jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Aku di sini adalah Kristus. Maka kita harus membuktikan itu, Bapak Ibu. Kita harus membuktikan cara hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun Bapak Ibu dan saya ditempatkan. Kita harus membuktikan supaya orang bisa melihat buah-buah pertobatan Bapak Ibu dan saya. Melalui apa? Melalui pertobatan. Bahwa kita benar-benar adalah anggota keluarga Allah. Kenapa Bapak Ibu?
Ketika kalau kita merasa nyaman, ya, karena di situ dikatakan bahwa kenyamanan kita ini ya tergantung pada kekudusan kita sendiri. Tergantung dari cara hidup kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ketika kita hidup dimanapun, kalau kita merasa nyaman, berarti kita menggantungkan hidup kita ini supaya kita hidup di dalam kekudusan. Berarti kekudusan itu juga ada di dalam hidup kita. Maka tanpa kekudusan di dunia kita, ya, tanpa kekudusan ketika kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, maka kita tidak pernah akan siap untuk menghadapi kekudusan di surga. Mulai di dunia ini, Bapak Ibu, sedang kita melayani. Kita harus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup benar. Supaya ketika kita diperhadapkan, ketika Bapak, Ibu, dan saya meninggalkan dunia ini, maka yang dihadapi adalah kita hidup di dalam kekudusan di surga. Itu yang Tuhan mau. Supaya setiap anak-anak Tuhan kerjakan. Yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa kata utama dalam arti kudus itu, kalau dalam perjanjian lama itu kodos. Ya, Q-O-D-O-S-H. Ya. Ini yang diajarkan di dalam Alkitab mengenai kekudusan. Ya, kalau di dalam yang diajarkan Alkitab mengenai kekudusan itu holiness. Maka di dalam umat manusia yang di dalam perjanjian baru untuk kata kudus adalah haigos. Dan Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ini terakhir, Bapak Ibu. Ya, Kristus menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ya. Maka kekudusan di dalam perjanjian baru itu memiliki dua arti. Tadi di dalam perjanjian baru, perjanjian lama juga memiliki dua arti. Yang pertama adalah pemisahan dari perbuatan-perbuatan dosa dari dunia saat ini. Dan yang kedua adalah pengudusan bagi pelayanan kepada Allah. Tadi saya katakan bahwa kita harus dikuduskan. Kita harus hidup benar. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah pengikut Kristus, pelayan-pelayan Kristus. Dan kita bukan lagi menjadi hamba, tetapi kita adalah sahabat Kristus. Maka hidup kita harus juga benar. Supaya kita dikatakan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Kristus atau sahabat-sahabat Kristus yang setia. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, kepada jemaat umat Tuhan Laskar Kristus Oikumene, bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka tentu ini membuat kita untuk memeriksa diri kita masing-masing, Bapak, Ibu. Pertanyaannya, apakah kita kudus? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita berpikir? Apakah kita merasa dan berbuat seperti yang kita tahu? Sebagaimana Kristus akan berpikir, merasa, dan berbuat. Maka setiap orang menaruh pengharapan kepada Kristus. Supaya menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Menyucikan diri kita sendiri adalah sesuatu yang suka, Bapak, Ibu. Sesuatu yang sukar. Kalau kita menyucikan diri,
Itu sesuatu yang sukar untuk Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, ini sangat penting, ini sangat perlu untuk kita lakukan. Apakah Anda pergi ke gereja dengan teratur? Apakah Anda sudah dibaptis? Apakah Anda menyebut dirimu Kristen? Apakah Anda berkata-kata tentang hal yang kudus? Dalam kehidupan kita, kita harus katakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif. Ya. Apakah Anda sendiri kudus hari ini? Jawabannya semua ada pada pribadi lepas pribadi. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Bu Rin Jumat.